Baiklah, kita akan perkenalan dengan profil UKS. Sebelumnya kita akan perkenalan dengan petugas UKS. Ini dia. Halo anak-anak, nama saya Ibu Ivana Endarwati, biasa dipanggil Ibu Iva. Oke, halo selamat pagi, perkenalkan nama saya Ibu Vika Desti Wulandari, biasa dipanggil Ibu Vika. Dan saya sendiri, Ibu Sulistiorini. Halo anak-anak, sebelum ke alur pendaftaran UKS, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang ruang UKS. Bisa kalian lihat di sini ada 2 meja pelayanan, kemudian di sebelah kanan ada ruang tunggu. Jadi nanti sebelum kalian pendaftaran akan dipersilakan untuk di ruang tunggu. Kemudian di sini ada 4 bed. 4 bed ini, yang ini nanti dibagi menjadi 2. Yang sebelah depan, 2 bed depan adalah untuk putra. Kemudian yang di belakang, 2 bed di belakang adalah untuk putri. Jadi nanti jika ada siswa yang sakit, biasanya sering pusing, dia akan dipersilahkan untuk istirahat dulu. Jika putra di sini, 2 bed sini, dan putri akan dipersilahkan di bed terakhir. Kemudian di sisi depan bed putra ini adalah penyimpanan obat. Bisa dibaca obat oral oleh kader kesehatan. Kemudian di sebelahnya ada kotak P3K. Lanjut ke sini, di depan bed putri ini adalah ada pojok baca UKS. Mungkin nanti anak-anak bisa mengambil salah satu buku dan membaca ketika bosan. Kemudian depannya ada obat-obat untuk Yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana alurnya ketika kita membutuhkan pertolongan dari tim UKS. Nah, yang pertama adalah anak-anak antri terlebih dahulu di sofa yang ada di depan meja antrian. Nah, apabila ada banyak antrian, anak-anak dipersilahkan untuk menunggu beberapa saat. Kemudian setelah mendapatkan jatahnya atau mendapatkan panggilan, anak-anak bisa datang ke meja pelayanan dari tim UKS. Nah, di sini kalian akan diminta untuk mengisi buku pemeriksaan pasien. Nah, selain itu, anak-anak akan ditanya keluhannya apa, misalkan pusing atau mah dan lain sebagainya. Tapi sebelum ditanyakan keluhannya apa, anak-anak biasanya didata dulu identitasnya, nama, kelas, dan alerginya apa, seperti itu. Nah, setelah kalian tadi didata keluhannya apa, maka kalian selanjutnya akan dibawa ke ruang pemeriksaan dan mendapatkan tindakan dari tim UKS atau teman-teman dari tim PMR. Sekarang giliran Ibu Iva ya. Ibu Iva akan menjelaskan obat-obatan apa aja yang ada di UKS. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Vika bagaimana setelah dilakukan pemeriksaan dan kemudian dilakukan tindakan. Nah, setelah itu anak-anak akan dilakukan pengobatan, diberikan terapi ya. Obat-obatannya ini adalah obat-obatan oleh kader kesehatan. Jadi obat-obatan ini diberikan khusus oleh kader kesehatan, yaitu mbak-mbak atau kakak-kakak kalian yang PMR. Nah, kemudian yuk langsung kita menuju ke belakang karena obat-obatannya ada yang ditaruh di belakang. Tapi sebelum di belakang, ini kita bisa lihat ya, obat-obatannya di sini adalah obat-obat yang untuk stok. Ya, ini adalah stok obat-obatnya. Di sini banyak sekali ya anak-anak ya. Ada betadine, ada kasa, ada hipavik. Nah, ini semuanya adalah nanti perawatan buat kalian. Perawatan luka,
maupun perawatan lain-lain ya. Nah, ini semua ada di sini. Ini adalah stoknya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan. Di sini ada obat-obatan luar ya anak-anak ya. Ini adalah khusus untuk perawatan luka. Nanti jika kalian ada luka misalnya ya, tergores atau apa, luka yang dimaksud adalah luka ringan, bukan luka yang berat ya, luka ringan terbuka. Nah, ini bisa dilakukan tindakan menggunakan ini ya, obat-obatan ini ya. Kemudian nanti obat-obatan ini dibawa menuju ke ruang pasien. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke belakang ya. Nah, di belakang ini juga ada obat-obatan loh, anak-anak. Nih, obat-obatannya banyak sekali. Di sini ada obat-obat oral ya ini. Ada asamefenamat, ada paracetamol, ada antacid, ada dextrol dan lain sebagainya. Ini adalah khusus obat-obat oral yang diberikan hanya oleh tenaga medis seperti Ibu Sulis, Ibu Vika, dan Ibu Iva. Selain itu tidak boleh ya anak-anak tidak boleh mengambil sendiri di sini. Harus sepengetahuan tenaga UKS, tenaga medis UKS. Nah, ini adalah stoknya ya anak-anak ya. Banyak sekali di sini. Bisa dilihat banyak sekali. Nah, selain obat-obatan, ini juga Ibu akan kasih lihat di sini. Ini adalah pojok oralit. Di sini ada pojok oralit juga. Nah, ini juga ada petunjuk pembuatan oralit. Air putih 1/4 gelas belimbing, gula pasir 1 sendok makan, garam halus sepucuk sendok makan. Nah, itu ada di situ semua jika akan menggunakan oralit. Oke, kemudian ini ya anak-anak ya. Sebagai catatan ya, UKS itu hanya untuk kasus-kasus ringan. Jadi hanya bersifat sementara. Untuk kasus-kasus yang berat itu harus dirujuk ke rumah sakit. Ya, jadi jika kalian misalnya di sini mungkin istirahat atau mendapatkan perawatan selama 2 jam, mungkin masih tetap di sini belum juga membaik, nanti pihak sekolah itu akan menghubungi orang tua untuk menjemput kalian ya. Kemudian juga kalau misalnya nanti kalian ada kasus berat yang perlu dirujuk ke rumah sakit, pihak sekolah juga akan menghubungi orang tua dulu. Jadi harus persetujuan orang tua terlebih dahulu ya. Jadi harus seperti itu prosesnya. Oke anak-anak, mungkin itu aja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.